bukan Dengar kau thinkers. dulu, jangan Kalau tubuh lu makan argumenmu aja kami dengar. tubuh Kau lu bilang makan secara Tuhanmu jasmani. satu. Ini, tubuh lu makan Kau secara bilang Tuhanmu jasmani. menjadi satu. Makan secara jasmani. Jasad Rohmu Yesus makan dan nggak? rohnya menjadi Tubuh lu satu. makan. Pada saat Tubuh lu Yesus makan, makan. berarti Tuhanmu juga makan. Oke, tubuh lu sekarang yang makan secara jasmani. Apakah rohmu ikut makan? Ya rohku ikut makan juga. Makannya di mana? Lu lihat nggak dia makan? Rohmu dimakan di mana? Ya makan. Kalau roh nggak ikut makan, lu mati, bro. SD Itu juga bisa. mayat jasad itu. Kalau nggak ada Hal-hal roh kayak gitu aja ikut lo nggak makan. ngerti. Gitu Loh, kan. kau gimana sih sekarang Kelvin Gimana caranya pemahamanmu makanin tentang sekarang gini makanin roh kau gimana pemahamanmu caranya? tentang Sekarang gini. Tuhanmu aja Sekarang pun nggak gini. tahu, Kelvin. Nah, sekarang gini, ketika lu mati, rohmu itu bangkit, ya kan? Kan nggak mungkin lu mati, rohmu juga mati. Nggak mungkin kan? Lu percaya alam kubur kan? Sekarang gini, lu mau kasih makan rohmu pakai nasi, bisa nggak? Kan nggak bisa. Itu bukan otoritasnya. Sekarang kalau dia sebagai manusia, ya dia makan nasi secara jasmani. Yang menggerakkan tubuh kita siapa? Ruh apa remote? Roh. Terus Coba aku tanya. Yang menggerakkan, yang kau sekarang nyerocos ini siapa yang menggerakkan? Remote Jiwa. apa roh dalam jiwa, tubuhmu? tubuh sendiri. Tuhan. Jiwa, tubuh itu sendiri. Tubuhmu sendiri. Ada Iya. rohnya enggak? Adalah Ada jiwa, kan? jiwa. Ya sudah. Jiwa. Terus apa hubungannya sama makan? Loh, kok nggak Loh. nyambung? Apa hubungannya sama makan? Kita bicara Semua tentang segala hal aktivitas itu, kita berbicara segala tentang aktivitas makan. kita, Lu Kelvin, gini, lu ya, paham nggak konteks segala gini? aktivitas kita, kalau kita masih hidup, di dalam tubuh kita masih ada roh, roh itu ikut. Oke, sekarang gini, rohmu makan nggak nasi? Kalau sudah terpisah berarti kau udah tewas, kau sudah dipetikan, Buktikan kau sudah ke gue dibakar. kalau yang makan itu rohmu. Buktikan ke gue. Bisa nggak lu buktikan ke gue rohmu ikut makan nasi goreng atau telur ceplok? Jadi ada tiga esensi di dalam yang beda-beda tugas dan beda-beda fungsi. Jadi begini, jadi pada saat kau makan, roh kau kemana? Bapak Coba aku tanya sama kau dulu. Bapak, ada tiga unsur di dalam tubuh manusia, mind, body, and soul, iya kan? Tubuh, pikiran, dan jiwa. Sekarang gini, aku mau tanya ke Bapak, itu tiga-tiga itu punya esensi masing-masing, punya fungsi masing-masing. Makanya kalau ketika lu berbicara tentang makan, yang makan itu tubuhnya. Gitu, paham nggak? Masa pola pikir itu aja nggak bisa dipahami? Logikanya Yang jangan makan apa? Ya lanjut Bang Wah. Aku Yang makan itu mulutnya kan, bener nggak? pakai mulut, jangan bilang Pakai makan. mulut. Oke. Yang terus makan mulut. yang cerna Yang lambung. terisi apa? Yang terisi apa? Yang cerna itu lambungnya, tubuhnya, atau rohnya? Enggak, sebentar. Ini yang makan melalui mulut, terus ke lambung kan? Ya terus. Nah, Terus yang merasakan kenyang atau tidak itu apa? ya tubuh lah, Perut kan? Apa mulut? perut. Terus Oh, yang merasakan, oh ini udah kenyang nih gua. Itu perut yang merasakan. iya, lu kalau makan terus Apa kenyang, otak? hidungmu yang kenyang kah? Hidungmu yang kenyang atau matamu? Yang Lu merasakan kenyang itu sekarang dari gini, lu merasakan kenyang otak pakai kah? hidung atau Kau pakai jawab mata? aja, jangan tanya balik. Kau Balik jawab aja dulu balik. pertanyaan abang Soalnya ini. gini, aku jawab perut, Kau jawab dia aja dulu. puter-puter. Perut. Nggak diputer-puter. Saya Puter-puter. tanya, kalau jawaban ente perut, berarti bukan otak yang merasakan, yang berpikir bahwa kita ini udah kenyang. Fungsinya untuk berpikir, Bapak. Nah itu di situ roh tuh tersebut itu Kalian di nggak perlu situ. berpikir. Kalian nggak perlu berpikir karena ada Roh Kudus. Iya, Ada kalian nggak jiwa, perlu ada pakai roh otak di situ. sebenarnya karena ada Roh Kudus. Roh Lu Kudus tahu yang nggak pikiran membimbing dan jiwa? kalian. Lu bisa bedakan nggak antara pikiran dan jiwa? Jangan Bisa nggak melebar bedakan? dulu itu dulu lah. Sebentar, supaya lu paham. Lu Nggak tahu nggak boleh jiwa itu bakalan apa? beres-beres Jiwa ini. itu apa? Pikiran itu apa? Paham nggak? Mind, Saya body, and soul. kami paham Lu kan dengan terangkan. ajaranmu. Lu Kamu terangkan nuansa tadi manusia. tentang. Lu kan tadi terangkan Udah paham tentang. kali kalau kami Muslim Diterangkan ini aja paham terus kali. dari tadi. Giliran Jiwa itu diterangkan apa? tinggal terus lari. Udah terjawab lari ke masalah yang lain. Kan udah kelar-kelar ini. Sekarang gini, yang merasakan kenyang ya perut lah. Masa pikiranmu? Sekarang gini, kalau memang pikiran Kalau merasakan ente kenyang, merasakan lu kenyang sekarang perut. gini, bos lu paham ya? Logika lu harus bagus. Kalau lu bilang tadi pikiranmu yang kenyang, ya udah, lu jangan makan. Kenyang kan? Ya kalau kenyang ya sudah jangan makan dong. Nanti kalau udah lapar makan lagi. Ah, berarti yang lapar perutmu atau pikiranmu? Ya, jadi yang mengatakan, yang berpikir kita ini lapar, kepala kita, otak kita berpikir lapar, kenapa yang diisi perut? Coba saya tanya. Penyakit mah akibat nggak makan, nggak Yang kenyang. merasakan lapar kan pikiran kita nih.
Lambung muka yang merasakan Enggak, penyakit saya tanya. atau pikiranmu? Sebentar, saya tanya Yang merasakan begini. penyakit mah itu yang mana? Pikiran kita Lambung. ini Sebentar, yang merasakan penyakit mah itu lambung atau pikiran? yang merasakan pikiran. Oh, berarti lambung itu pikiran. Ya. Makin jelas kamu. Saya tanya dari tadi begini, ketika ya Kalian kita kan merasakan Bapak, lapar itu kan seharusnya pikiran mengerti kita lapar. Gak usah diputar-putar. Kenapa yang Sesuatu yang diisi seharusnya perut? tidak diputar-putar, kalian Ya bikin kalau dia susah. kalau lapar, kalau dia dari pikiran dia Ente lapar, muter-muter. yang diisi bang, otaknya bang, yang dikasih makan otaknya, bukan perutnya. Yang dikasih makan iya, otaknya. iya. Berarti- Ya udah jelas Udah. Pik, udah. Lari pindah ke tempat yang lain. Yang Ayo, dikasih makan kita mau otaknya bukan masih- perutnya. Masih siang nih, kalau muter-muter ayo berapa kilometer kita? Ayo. Bapak, kalau bapak aja berpikir aja nggak bisa loh. Susah. Jadi Loh, Mau bisa mau tidak itu urusan saya berpikir. sekarang Ente juga merasakan nggak? lapar tadi Sekarang gini, pikiranmu. lambung yang sakit. Yang merasakan Sekarang gini. lapar pikiranmu ya. Jadi yang kenyang itu kalau menurut Islam, kami kalau berpikir, kami lapar, kami merasakan lapar dengan pikiran kami makan. Dan yang kami isi itu ada perut, melalui dari mulut. Nah, kalau kau yang merasakan lapar itu pikiranmu. Nah, pikiranmu yang kau kasih makan, berarti otakmu yang kau kasih makan, nggak apa-apa, bebas. Terserahmu. Oke, sekarang apa makanannya otak? Nasi apa? Makanan untuk otak Ya apa? itu Nasi nggak kah? tahu, itu kan makananmu. Otakmu Kan lu bilang makanannya makanan, nasi. lu sebut makanan, dikasih makan otak, berarti otak itu dikasih makan apa? Nasi ceplok. Lu yang kah? makan kok nanya ke orang. Rendang kah? Orang Rendang kah? Lu kami yang sebut bilang kau makanan, tuh makan lu sebut otak makanan. kok. Ngasih makan Lu otakmu dikasih kok. makan. Otakmu dikasih makan apa otakmu? Nasi goreng kah? Nasi kuning? Atau apa? Masa otak dikasih makan? Kalau otak di-upgrade mungkin masuk di akal, tapi kalau ketika Bapak menyebutkan Ya otak itu diberi otakmu makan, yang kau kasih makan karena pikiranmu lapar ini kan. Bapak Bukan mungkin perut yang kau upgrade otak isi. aja. Kalau Bapak menyebut otak harus dikasih makan itu salah sih. Hmm. Jadi gimana nih? Kok gimana? Bapak yang gimana? Lanjut. Dari Ketuhananmu awal gimana? ente yang Lanjut. bertanya. Gini ya Lanjut dikontrol dulu Pak. ketuhananmu. Gini ya Kita dikontrol. mau melebar ini. Jinnya Kita lanjut, dikontrol dulu, kita lanjut, oke? kita buktikan itu Yesus itu nabi. Kita buktikan, lanjut. Jangan melebar, jangan melebar. Cukup. Ambigu. Kalau ada ayat yang ambigu aku sahadat sekarang ini. Ada nggak ayat yang Jangan sahadat. Muslim nggak perlu Dia orang seperti ente, nggak perlu. Nah, dia mengaku Nggak perlu. utusan apa tidak? Coba aku tanya kau. Ya, yang mengatakan itu dia sendiri atau dari murid-muridnya atau dari orang di Itu sekitarnya? perkataan Yesus itu, bro. Aduh. Salah satu Sudah dijawab ya. Kau Ya, menyebut gini itu aja lah, gini aja. dijawab. Coba ya di Bible kau tuh, di Biblos kau tuh, mana aja perkataan Yesus? Apa cuma satu ayat aja? sekarang kok gini logikanya ya. Kutanya sama Gimana? kau dulu, jawab dulu, Kelvin. Apa? Perkataan apa? Yesus cuma di Yohanes 1 ayat 1 itu aja. Oh, Coba kutanya. banyak. Iya. Kalau banyak mana? Sebentar. Kau ya. ayat berapa coba? Ya. Ayat Ketika berapa? aku menjelaskan ini Yohanes 1, Jelaskan. Yohanes 10 ayat Jelaskan. 30, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 14 ayat 6. Baca. Sekarang gini, walaupun kita memberikan semua ayat itu kalian nggak bisa terima karena doktrin kalian, dogma yang masuk di dalam pikiran kalian bahwa Allah nggak diperanak, tidak pula peranak dan Allah itu hanya satu dan nggak bisa. Ah jadi dua. iya, benar. Jadi dua, Oke. secara subjektif nggak bisa. Oke, saya terima. Oke, saya terima. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan gitu kan? Akulah Ya kan? jalan dan kebenaran dan Ah. hidup. Perkataannya. Ini perkataan Yesus. Kan dia sebut Betul nggak? aku. Kan dia sebut aku di situ, betul. Iya, ini Iya. pun perkataan Yesus. Yang Iya. nulis ayat ini siapa? Yang nulis ayat ini siapa? Tapi kalimat di situ aku fokus dong di apa yang dikatakan. Iya, yang nulisnya ini siapa yang nulis? Aku. Apakah ente dengar dari mulutnya Yesus? Kan Yang bukan. nulis Yohanes, tapi itu kan Nah, ada kata oke. akulah. Tapi di ayat yang lu kutip ada nggak disebut Muter-muter. Aduh, kayak ban Bapak. mobilku nih muter-muter. Di Kau. Itu yang nulis. Bapak Yohanes kutip 17 kali. tadi, di dalam Yohanes yang Bapak kutip ayat tadi 3 itu juga dikatakan di dalam aku. Yohanes. Dia Nah, yang mengutus yang Bapak aku. kutip. Itu Yohanes sama 17 dengan yang nomor 3. Yohanes 14 itu tadi saat Dia Bang yang Eri. Berapa tadi mengutus Bang Eri? aku loh. Itu ada kata aku. Aku siapa? Aku Makanya Erik. gini, aku selalu siapa nabi. Kevin. Aku selalu nabi. Kan udah dijelaskan di dalam Yohanes. Pertanyaannya siapa Nabi aku? apa? Oh, kau ngaku nabi. Oh, Kan coba dia ku jumpa kau mengutus, nanti sama dia kan Luka mengutus Tambunan ya. firmannya. Begini, dia mengutus firmannya bukan dalam konteks nabi. Iya, Paham nggak? jumpakan nanti kau sama Luga Tambunan, tenang. Di rumahnya Bang Bapak apa? Bang Bang Sun Hadi. aja.
Kau ngaku nabi ya, aku jumpakan kau sama logo Tangmunan. Ingat, hati-hati aku ya. nggak ngaku nabi. Loh, Aku nggak ngaku nabi. Di mana perkata aku ngaku Loh. nabi? tadi kau ngaku Jadi, nabi. Yohanes 14 ayat 6 juga ditulis Yohanes. Yohanes 17 ayat 3 juga ditulis Yohanes. Apa bedanya kok? Oke, sekarang apa bedanya? Kan 17 lu ayat udah 3 paham kan di dalam gitu. 1 Yohanes 1, iya kan? Aku dan Bapa adalah satu, yang artinya dia mengutus firman-Nya sendiri, bukan nabi. Iya, oke, saya nggak ambil pusing isinya. Yang nggak ambil pusing isinya mau apapun Iya, terserah. tulisannya. Yang nulis itu Kalian, siapa? dogma kalian seorang nabi adalah manusia. Oke, aku setuju. Nabi adalah manusia, tapi Yesus itu bukan seorang nabi, tapi tubuhnya manusia. Emang, aku setuju. Tapi jangan lupa, 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, Oh, pada jadi saat 200% bermujizat gitu dia kan. Tuhan. Jadi Pada saat dia 200% makan ikan goreng dia manusia, gitu. Pada saat dia Nah. menyembuhkan orang sakit dia Tuhan. Keren dong Tuhannya Ya, bisa on off Tuhannya itu bisa kan on Bang off. Edi. Bisa on off kayak ini, kayak apa, stop kontak. Pada saat dia mati Tidak. dia manusia. Karena kalian itu nggak ada ajaran untuk mencapai Tuhan itu dengan logis, nggak ada, ya kan? Kalian Loh, hanya mengimani di mana saja. logisnya Tuhanmu? Coba aku Oke, tanya, di mana mau logisnya penjelasan yang Tuhanmu? logis, mau penjelasan Manusia yang itu yang kau logis. jadikan Tuhan itu. Di Oke, mana mau logisnya? penjelasan yang logis nggak? Kan kita diajarkan untuk berpikir kan, bukan menghafal kan. Jadi aku ajarkan ya, berpikir itu seperti apa. Jadi gini Pak, ketika aku bilang ada yang namanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Kalian mungkin memandang itu secara objektif ya 3, betul nggak? Ya, tapi pada intinya emang satu. Jadi contoh kayak gini Pak, Bapak kan punya pikiran yang udah diberi makan tadi kan, punya pikiran kan? Sekarang pikiran Bapak dituangkan ke dalam sebuah kertas, ya kan? Di dalam sebuah kertas itu dan mengambil rupa menjadi buku dan buku itu diberi judul Yesus Son of God. Pertanyaannya, apa yang ada di dalam buku itu yang sudah pindah? Apakah dari pikiran Bapak tadi yang pindah ke buku udah kosong sekarang di pikirannya? Kosong nggak pikiran Bapak karena sudah dipindahkan ke buku? Iya, apakah itu saya? Buku itu apakah itu aku? Coba aku tanya kau. Ya, kita berbicara logika kan, Bapak tanya di mana logika? Kalau seandainya kalau kau itu nanti terlempar-lempar kau nanti terpental. Apakah buku itu aku? Contohnya aku menulis. Nah, terus aku bukukan. Apakah buku itu aku? Paham nggak analogi? Terus dibawa kok Tidak. diterbitkan. Lu tahu nggak definisi analogi? Jangan lari dari pernyataan ente, jangan lari. Lalu orang mengatakan, ini siapa? bagus, Ini si Erik. Ini si suka, Erik. Gitu. diperjualbelikan, gitu kan? Ini aku suka nih. Jadi gini Pak, pikiran Bapak dituangkan ke dalam sebuah buku. Pertanyaannya, sekarang di pikiran Bapak kosong nggak? Kan tidak, tetap ada. Ya kan? Masih ada. Jadi analoginya bukunya itu yang mengambil bentuk. Iya, terusin dong. Aku analogikan tubuh Yesus itu adalah bukunya. Jadi ketika kalian hancurin, hina dia, kalian mau apain itu buku, nggak ada masalahnya karena tetap ada di dalam pikirannya itu sendiri, di dalam Bapak itu sendiri. Jadi nggak ada hubungannya. Nah, terus kalau aku membuat buku yang kedua kali, hanya Roh Kudusnya yang mana? terus Ketika kalau kalian aku membuat, ketika kalian mendengar firman itu, dengar dulu. Udah tenang, udah sabar. Kalau aku membuat buku jilid kedua, sebentar Bapak dengar dulu. Ketika kalian kau dengar dulu aku. Sebentar, selesai aku analogimu. belum Sudah selesai analogimu. Itu belum dijawab. Buku itu apa ente sendiri yang ditulis itu? Bapak, yang digambar itu. Analogi paham nggak? Analogi itu apa? Iya kan itu Pak. Untuk relasinya ke ayat 1 kan? 1 Yohanes itu kan? Ke ayat 1 analogi. Gini Pak, aku jelasin tubuh itu adalah buku gitu. Dan pikiran adalah Bapak itu sendiri, yang artinya ketika pikiran dituangkan ke dalam sebuah buku, pikiran itu walaupun bukunya dihancurin, firmannya dihancurin, tetap akan ada di dalam pikiran Bapak, nggak hilang. Iya, mau dihancurin mau apapun jadi terserah. Pertanyaannya Roh Kudusnya yang mana? Bapak sendiri bukan. Pertanyaannya kan gini, Roh Kudus yang mana? Roh Kudus itu ketika Bapak membacakan firman, mendengar firman itu sendiri, Bapak menjadi sangat positif, menjadi benar di dalam Tuhan itu sendiri. Karena Bapak telah membaca ayat-ayat di dalamnya. Dan firman itu adalah siapa? Firman itu adalah Yesus. Haleluya. Gitu, simpelnya. Haleluya. Puji Haleluya. Haleluya. Jadi iya. buku itu Kejadian 1 nomor 1. Dengar, maka berfirmanlah Tuhan. Buku itu bisa terbakar, buku itu bisa hancur, firmannya yang dalam Alkitab itu bisa hancur, tetapi yang di dalam esensinya adalah Bapa itu sendiri, Tuhan itu sendiri, enggak akan bisa. Makanya Yesus bisa mati, bisa lapar, tapi bisa mati. buku itu bukan Tuhan itu sendiri kan, buku itu.
Jadi nggak berpengaruh. Kan Buku dasarnya itu bukan Tuhan itu sendiri. dari Itu enggak? Ah, Apakah Tuhan itu yang itu buku itu? ini aduh, kalau dari pikiranmu berarti itu dari Bapak sendiri dong. ngabis-ngabisi paket aja Enggak, katanya. Apa bukan dari pikir? Bapak. Buku itu sendiri Tuhan apa bukan? Jadi kok bukan? Sekarang gini, Tuhan pikiranmu kan bukan. dituangkan pikiranmu dituangkan ke dalam sebuah kertas. Kertas itu kita sebutlah Maria, ya kan? Ya, Dan mengambil rupa menjadi sebuah buku. Bapak Antara ini menuangkan pikirannya. Bapak ini menuangkan pikirannya ke Yesus. enggak ke Maria yang kita sebut Oke? kertas dan mengambil rupa menjadi buku. Buku keseluruhan disebut dan itu ada sangkut pautnya sama manusianya kan, dagingnya kan? Iya kan? Betul nggak? Oke. Di situ Bapak harus paham dulu logika berpikirnya. Maria itu sebagai Biar nggak buku. Terus Yesus sebagai analoginya sebagai apa? Kalau Yesusnya Maria itu kertas. Kertas itu nggak bisa disebut sebuah buku. Paham kertas. nggak? Terus Yesusnya sebagai tulisan. Buku dan tubuhnya buku. Tubuhnya buku dan dalam dirinya itu adalah firman itu sendiri yang berasal dari Yang jelas Bapa. dulu dong. Lu yang nggak Bapak jelas, itu otak lu nggak menulis. sampai gini, Lu itu otaknya nggak Sebentar, sampai, Pak. otak lu nggak sampai. Mau nyampe mau enggak Pakai urusan saya berpikir kalau itu. otak saya. Jangan Iya, urusin otak saya. Otak ente aja jadi gini, urusin Pak. dulu. Jadi gini, Pak. Ini jangan dihafal ya, tolong Maria itu dipikir. kertas. Iya, Maria itu kertas kan? Analogi ente Apa? nih. Maria itu kertas. Oke. Yesus apa? Daging kan? Yesus apa? Coba. Daging. Yesusnya apa? Bukunya Daging. mengambil apa sebagai buku. Buku kertas. Buku kertas gimana ini? Lu tau nggak kertas itu apa, buku itu apa? Oke. Maria ini kertas Ini atau buku. dijelaskan. Itu kan bentuknya masih firman. Belum menjadi daging loh. Masih firman. Lu yang membawa analogi. Gua kejar. Makanya belum jadi buku. Bener. Makanya dia belum menjadi buku. Belum bisa disebut buku. Karena Ya, masih dalam terus? bentuk firman. Ya, terus? Ketika dia firman itu menjadi daging yang menjadi manusia. Disitulah. Ada kakak bang? Paham? Apa disitulah apa? Jadi manusia yang kalian pikirkan. Nah, kalau tadi kertas itu Maria, analoginya, kalau Yesus apa? Dalam gorengnya. Buku. Kan gini, Buku Yesus kan tadi awalnya ente bilang. Oke, sekarang gini, belum jadi Yesus kan, masih dalam bentuk firman kan, betul nggak? Oke. Terus? Maria itu kertas kan? Oke, kertas kita kunci. Oke, firman diisi dalam kertas yang artinya masih di dalam rahim, setuju nggak? Belum bisa disebut buku Iya, karena oke. Terus lanjut. Kita ikut saja, lanjut. Setuju kan? Jangan tanya lagi. Biar dapat ini. Biar dapat. Terus ketika dia menjadi manusia, menjadi daging itu dalam bentuk buku sudah, bukan dalam bentuk kertas lagi, tapi dalam bentuk buku. Buku ya. Buku. Terus apakah buku itu Bapak? Taurat aja bang. Apakah buku itu Bapak? Firman itu adalah Bapak. Kan udah jadi. Bang. Kan ente bilang tadi buku. Biar kalian bisa memahami Allah itu siapa, firman itu yang mana, melalui Yesus itulah sendiri. Gitu. Jadi ketika mendengar firman itu, melihat firman itu secara fisik, dan mendengarkan apa yang dia katakan, kalian akan mendapat kebenaran. Itulah fungsi Roh Kudus. Dari apa yang kalian baca tadi. Saya kejar analogi yang dikeluarkan tadi. Kalau kejar, lu aja mundur sekarang. Kok mundur? Ente yang membawa Maria itu analoginya kertas, terus Yesus itu buku. Saya tanya balik, apa buku itu sebagai penulis? Sekarang gini. Buku itu sebagai yang nulis atau bukan? Bapak nggak sampai ke situ. Logika Bapak nggak sampai ke situ. Bapak tahu nggak perbedaan antara kertas dan ente loh. Logika yang dikatakan ente kan tadi itu kertas dan buku sama nggak? Jauh sendiri lah. Ente yang bawa. Biar nggak muter-muter, biar Bapak nggak pusing kayak gitu. Iya, ente yang muter-muter dari tadi. Kita udah kertas dan buku sama nggak? Kertas dan buku itu sama nggak? Mau sama mau enggak, saya mau ngambil pusing. Jawab kan Bapak ente yang bang, ente yang nyodorin ini barang ente yang nyodorin ini Maria kertas, ini Yesus buku. Kertas dan buku sama nggak? Ya, aku nanya dulu biar Bapak nggak keliru, biar Bapak nggak gagal paham dan gagal berpikir gitu. Buku dan kertas sama nggak? Kalau sama kenapa? Bukan kalau sama kenapa, menurut Bapak sama atau tidak? Iya, kalau sama kenapa emang? Alasannya sama kenapa?
Dari mana Nggak samanya? perlu alasan, saya nggak mau alasan. Itu pemikiran saya aja sama. Iya, pemikiran Bapak berdasarkan apa sampai bisa mengatakan buku dan kertas sama?